Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Insyaallah di dalam video kali ini kita akan membongkar dan menyebutkan tentang ciri-ciri kaum Wahabiyah. Di antara ciri-ciri kaum Wahabiyah itu bahwa mereka itu meyakini beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah bahwa golongan Wahabi ini mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Adam alaihi salam. Bantahan singkat, seluruh umat beragama sepakat bahwa Adam adalah nabi dan rasul pertama. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab Usuluddin, beliau menukil ijma' terhadap hal ini. Hal ini juga sejalan dengan apa yang didapat di dalam Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innallaha astafa Adama wa Nuha. Kemudian ciri yang kedua dari golongan Wahabi ini bahwa mereka itu melarang dan mengharamkan membaca sholawat kepada Nabi setelah azan dengan suara yang jahar atau dengan suara yang keras. Bantahannya firman Allah subhanahu wa ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan cukup sebagai dalil bahwa bersolawat dengan suara yang jahar setelah azan adalah bid'ah yang disunnahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul, tsumma shallu 'alayya." Ketika kalian mendengar azannya seorang muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, kemudian bersolawatlah kepadaku. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zakarani falyusalli alai." Barang siapa yang menyebutku, hendaklah dia bersalawat kepadaku. Memang golongan Wahabi ini adalah golongan yang menyimpang dari ajaran mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuk dan amaliyah yang di dalamnya terdapat bentuk kecintaan terhadap baginda Rasulullah, Wahabi ini anti. Dan segan-segan mereka mengatakan syirik, mengatakan haram, mengatakan bid'ah, mengatakan sesat, dan lain sebagainya. Tadi sudah kita jelaskan singgung bahwa mengucapkan salawat atas Rasulullah setelah azan dengan suara yang jahar, mereka katakan itu haram, waliyadzubillahi ta'ala. Kemudian ciri selanjutnya dari golongan Wahabi ini adalah bahwa mereka mengharamkan dari menggunakan tasbih. Berarti dengan demikian mereka telah menentang apa yang telah disepakati oleh Rasulullah, bahwa ketika Rasulullah melewati salah seorang sahabat perempuan yang sedang bertasbih dengan kerikil, beliau tidak mengingkarinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian dan banyak para ulama lainnya, bahwa hadis tadi adalah sesuatu yang sahih. Kemudian di antara ciri Wahabi selanjutnya adalah bahwa mereka mengharamkan membaca tahlil ketika mengiringi jenazah. Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uzkurullaha dzikran katsira," dan perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah. Kemudian ciri selanjutnya dari golongan Wahabi adalah bahwa mereka mengharamkan membaca Al-Quran untuk mayat muslim, sekalipun itu bacaan surat Al-Fatihah. Padahal tidak ada penjelasan dalam syariat yang mengharamkan hal itu. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waf'alul khair," dan lakukanlah oleh kalian kebaikan. Kemudian dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin."
dan bacalah Yasin, surat Yasin bagi orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh beliau. Kemudian ijma' dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang kebolehan membaca Al-Quran bagi mayyit, dan itu bermanfaat bagi mayyit. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apabila mereka membaca sebagian dari Al-Quran di kuburan maka hal itu baik, dan apabila mereka membaca keseluruhan dari Al-Quran maka itu lebih baik, seperti apa yang telah dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kemudian di antara ciri selanjutnya dari kaum perusak Wahhabiyah, kaum Wahhabiyah adalah bahwa mereka mengharamkan umat Islam untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang di dalamnya dilakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti membaca Al-Quran, memberi makan terhadap orang lain, memberi makan terhadap fakir dan miskin, membaca sejarah Nabi. Kemudian lantas kenapa orang-orang Wahabi menganggap hal ini sebagai bid'ah yang buruk? Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, waf'alul khair la'allakum tuflihun, dan lakukanlah oleh kalian kebaikan-kebaikan agar kalian beruntung. Kemudian dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, barang siapa yang merintis kebaikan dalam Islam maka baginya pahala dari perbuatan tersebut. Padahal banyak ulama dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antaranya Al-Imam As-Suyuti, beliau telah menulis risalah yang berjudul Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Beliau mengatakan bahwa kebanyakan orang yang sangat-sangat memperhatikan terhadap perayaan Maulid Nabi adalah penduduk Mesir dan penduduk Syam, sebagaimana apa yang telah dituturkan beliau di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah. Kemudian di antara ciri dari golongan Wahhabiyah adalah bahwa kaum Wahhabi ini melarang dan mengharamkan bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah dan juga orang-orang saleh. Padahal perkara itu diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada' beliau dicukur, lalu Rasulullah membagikan rambutnya kepada para sahabat agar mereka bertabarruk dengan rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabrihi kulla yaum. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sungguh aku bertabarruk dengan Abu Hanifah dan aku datang kepada kuburannya setiap hari untuk berziarah. Mana yang Anda ikuti? Golongan Wahabi yang nyeleneh atau Imam Syafi'i? Tentu adalah kita mengikuti apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian di antara ciri kaum Wahabi selanjutnya adalah bahwa mereka mengkafirkan orang yang bertawassul, beristighosah dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Padahal itu semua adalah boleh dengan dasar diyakini atau dengan dilandasi keyakinan bahwa tidak ada yang dapat menolak bahaya dan memberikan manfaat pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantahan terhadap keyakinan rusak golongan Wahabiyah ini adalah bahwa Umar itu bertawassul dengan Al-Abbas, dan Nabi Rasulullah juga menamakan hujan dengan sebutan Mughis atau penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza asaba ahadukum arjatun fi ardin falat falyunadi ainu ibadallah. Kemudian di antara ciri kaum Wahabiyah yang selanjutnya adalah bahwa mereka menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, dengan sifat-sifat manusia. Mereka mengatakan bahwa katanya Allah bertempat berada di langit. Terkadang mereka mengatakan bersemayam di atas arsy. Dan ini adalah suatu keyakinan yang rusak, bertentangan dengan akidah yang benar, bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang mana di dalam Al-Quran sudah sangat jelas firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai dengan segala sesuatu apapun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di atas arsy, tidak di mana-mana, tidak berada di bumi. Keyakinan umat Islam seluruhnya adalah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah ada sebelum terciptanya tempat, karena tempat adalah sesuatu yang baharu. Artinya Allah yang menciptakan tempat. Tadinya tempat semula tiada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Allah ada sebelum terciptanya tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Kemudian di antara ciri kaum Wahabiyah selanjutnya adalah bahwa mereka mengharamkan ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap perjalanan menuju makam baginda Rasulullah dengan tujuan melakukan ziarah katanya adalah suatu perbuatan maksiat. Sudah jelas bantahan terhadap mereka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Padahal Rasulullah telah berkata, barang siapa yang menziarahi makamku maka wajiblah bagi dia untuk mendapatkan syafaatku. Kemudian ini adalah beberapa ciri-ciri dari golongan Wahabiyah. Dan hanya sebagian dari ciri-ciri golongan Wahabiyah. Maka nasihat terakhir, jaga diri kita, jaga orang-orang terdekat dari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, jangan menjadi Wahabi.